Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum. Dan kemudian kelompok makanan utama atau dikenal dengan istilah jajanan berat. Dan jajanan ini bersifat mengenyangkan anak-anak dan makanan merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Kemudian jajanan sekolah itu bermanfaat terhadap penganeka-ragaman makanan sejak kecil dalam rangka peningkatan mutu gizi makanan yang dikonsumsi. Dan salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok anak sekolah adalah menyediakan makanan jajanan yang bergizi guna memenuhi kebutuhan tubuh selama mengikuti pelajaran di sekolah. Yang B. Landasan teori. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Selanjutnya ada karakteristik usaha kecil menengah. Yang pertama ada sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan dengan sederhana. Yang kedua, margin usaha itu cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi. Yang ketiga, modal terbatas. Yang keempat, pengalaman manajerial dalam pengelolaan perusahaan masih sangat terbatas. Yang kelima, skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang. Kemudian kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas. Yang terakhir adalah kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal itu rendah. Adapun ciri-ciri usaha mikro, yang pertama jenis barang atau komoditi tidak selalu tetap. Yang B, tepat usahanya tidak selalu menetap. Yang C, sumber daya manusianya atau pengusahanya itu belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Yang D, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Yang E, umumnya belum ada akses kepada perbankan. Dan yang terakhir, umumnya tidak memiliki izin usaha atau legalitas seperti NPWP. Selanjutnya, profil bisnis. Vida snack adalah jajanan sederhana yang lokasinya sangat dekat dengan sekolah. Ada beberapa jajanan yang dibakar ataupun digoreng seperti sosis bakar atau goreng, pentol bakar atau goreng, telur gulung, tahu goreng yang kemudian ditambahkan dengan saus atau sambal. Nah, ada juga minuman kekinian yang sangat disukai anak sekolah yaitu pop ice dengan berbagai macam rasa. Selanjutnya, daftar transaksi pada UMKM Vida Snack. Terdiri dari modal, pembelian bahan baku hingga penjualan. Adapun ilustrasi transaksinya, yang pertama ada modal awal pemilik, kemudian ada pembelian gerobak outlet, kemudian ada pembelian bahan baku, pembayaran gas, pembayaran jasa kebersihan, penjualan jajanan, minuman, hingga pembelian perlengkapan dan membayar gaji owner. Selanjutnya ada chart of account UMKM pada Vida Snack yang terdiri set, aset lancar, kas, perlengkapan, bahan baku, modal al, pendapatan penjualan hingga beban-beban, kas penjualan, gaji pemilik, dan kebersihan. Dari hasil tersebut, maka kita akan membuatkan laporan hasil laporan posisi keuangan yang dimana ada aset lancar, kas senilai 1.500.000, perlengkapan 140.000 dan bahan baku 1.160.000. Kemudian ada aset tidak lancar, ada peralatan dan akumulasi peralatan. Kemudian ada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, dan kemudian yang terakhir adalah modal awal sebesar Rp4.700.000, di mana aset lancar berjumlah 2.800.000, aset tidak lancarnya 4.700.000, dan ekuitasnya 4.700.000. Dan yang terakhir ada laporan laba rugi UMKM Vida Snack pada bulan Maret,
di mana ada pendapatan penjualan di kredit sebesar 650.000 dan beban ada di debit yang terdiri dari beban gas 40.000, beban kebersihan 20.000, beban gaji pemilik 250.000 dan beban penyusutan sebesar 200, di mana laba bersihnya 140.000 dan total pendapatan 650.000. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.